Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Mercy of God di sesi yang ketiga. Pada program Mercy of God kita akan belajar, kita akan mempelajari, kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Perlu kita ketahui ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Anugerah umum ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Terdiri dari hati nurani, intelektualitas, fisik, alam semesta. Ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Ada banyak sekali sumber di dunia ini untuk mempelajari anugerah umum ini. Lalu ada juga namanya anugerah khusus. Anugerah khusus hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Tidak ada di tempat lain, hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Anugerah khusus terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Pada program Mercy of God, tentu kita akan belajar dan kita akan memikirkan anugerah khusus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tema pada episode kali ini adalah bibliologi atau seluk-beluk kitab suci. Dasar pembahasan dan dasar pelajaran kita diambil dari surat 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bibliologi atau seluk-beluk kitab suci. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang iman. Bagaimana iman bisa bertumbuh. Iman bisa bertumbuh satu-satunya jalan adalah dengan membaca, mendengar, dan merenungkan dan memikirkan kitab suci atau firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Maka akan lebih baik kalau kita mengerti garis-garis besar seluk-beluk tentang kitab suci kita, yaitu Alkitab. Definisi bibliologi. Secara etimologis, bibliologi terdiri dari dua kata Yunani. Yang pertama, biblio atau biblia dalam bentuk jamaknya. Artinya buku-buku. Yang kedua, logos. Artinya perkataan, pikiran, uraian, ilmu. Jadi, bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk penulisan buku-buku atau kitab-kitab. Dalam hal ini, kitab-kitab yang diakui secara kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen secara universal, yaitu Alkitab atau Holy Bible. Jadi, bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tentang kitab suci. Dalam hal ini, kitab-kitab yang diakui secara kanonik. Kanonik adalah di mana kitab-kitab yang diakui itu dijadikan satu kesatuan utuh dalam bentuk buku yang kita kenal sebagai Alkitab. Di mana kita akan mempelajari lebih dalam garis-garis besar tentang bibliologi ini. Kenapa harus tahu tentang Alkitab? Kenapa? Manusia tidak mungkin tahu tentang Allah, kecuali Allah sendiri yang berkenan menyatakan dirinya kepada manusia. Maka Allah menyatakan dirinya melalui kitab-kitab atau Alkitab untuk bisa dikenal oleh manusia. Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari firman Tuhan. Dengan belajar bibliologi, maka kita akan memahami dan mengerti gambaran utuh tentang kitab suci. Baik dari sisi kronologis, penulisan,
waktu penulisan, sejarah penulisan, latar belakang penulisan, tujuan penulisan, dan tema penulisan. Kita akan lebih baik bila kita mengerti atau kita tahu tentang Alkitab. Jadi kita akan tahu kronologis penulisannya, waktu penulisannya, sejarah penulisannya, latar belakang penulisannya, tujuan penulisannya, dan tema penulisannya. Ini akan semakin memudahkan kita untuk belajar dan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengerti dan kita memahami garis-garis besarnya tentang bibliologi atau tentang Alkitab yang kita percayai, yang kita imani sebagai landasan keimanan kita orang percaya. Penyataan Allah. Ada dua macam penyataan Allah. Yang pertama, penyataan umum. Penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang. Alam semesta, sejarah, hati nurani manusia. Referensinya terdapat di Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jelas alam semesta ini menceritakan dan memberitakan tentang kemuliaan dan pekerjaan tangan Tuhan. Dari alam semesta manusia bisa tahu kalau ada Tuhan, ada Sang Pencipta yang begitu agung, yang begitu besar. Kedua, penyataan khusus. Penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang rencana, rancangan, sejarah, dan realisasinya dituliskan hanya dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Ini penyataan khusus, hanya terdapat di dalam Alkitab, yaitu tentang karya penebusan Yesus Kristus yang rencana, rancangan, sejarahnya, dan realisasinya hanya ada di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Intisari kitab suci. Apa sih intisari kitab suci kita? Alkitab. Alkitab pada intinya adalah berisi tentang belas kasihan Allah kepada manusia yang diwujudkan dalam karya penebusan dosa manusia oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Alkitab kalau dirangkum, kalau diperas, kalau disummary, isinya adalah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah kepada manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Inilah intisari kitab suci, Alkitab, belas kasihan Allah kepada manusia. Sejak penciptaan dunia dan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, sampai karya penebusan Kristus direalisasikan, itu melalui proses sejarah yang panjang dan berliku. Dan itu semua dituliskan secara detail, lengkap, dan berurutan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama atau PL dan kitab Injil atau PB, Perjanjian Baru. Lalu disempurnakan dengan buku sejarah para rasul, surat-surat penggembalaan, dan sebuah kitab tentang akhir zaman, kitab Wahyu. Alkitab juga adalah firman Allah yang menuntun manusia sebagai ahli waris ilahi kepada kebenaran-kebenaran yang sejati dan sempurna. Jadi, kitab suci, Alkitab, secara mendetail itu menuliskan tentang proses panjang sejarah dari sejarah keselamatan umat manusia. Dan kitab suci kita juga adalah sebuah buku yang menuntun manusia kepada kebenaran-kebenaran yang sejati dan sempurna. Itulah Alkitab, kitab suci. Pewahyuan atau revelation. Alkitab bisa ditulis oleh manusia atas dasar pewahyuan dari Allah sendiri kepada manusia. Jadi orang-orang yang terpilih untuk menuliskan kitab suci itu mendapatkan pewahyuan langsung dari Allah. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.
Alkitab ditulis atas pewahyuan langsung Allah kepada manusia yang terpilih. Jadi Allah menyingkapkan apa yang mau disingkapkan kepada manusia, lalu dituliskan dalam bentuk kitab-kitab atau buku-buku, supaya yang tertulis itu bisa manusia lakukan, agar manusia bisa menjalani kehidupan atau menghidupi kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah pewahyuan. Pewahyuan adalah inisiatif Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia dengan berbagai macam cara, seperti pengalaman empiris, mimpi, penglihatan, doa, komunikasi langsung, dan sebagainya. Jadi pewahyuan dari Allah itu bisa berbagai macam cara. Tadi seperti pengalaman, mimpi, doa, dan sebagainya. Maka Alkitab dipastikan bersifat ilahi, sebab ditulis atas dasar pewahyuan langsung Allah kepada penulisnya. Alkitab pasti adalah sebuah buku yang ilahi, karena Allah sendiri yang mewahyukan kepada orang-orang yang terpilih untuk menuliskannya. Jadi pewahyuan atau revelation adalah salah satu dari instrumen atau unsur dari penulisan dari kitab suci Alkitab. Inspirasi atau inspiration. Inspirasi adalah jaminan dari Allah bahwa semua yang diwahyukan oleh Allah untuk dituliskan dalam kitab suci itu benar, sesuai, tepat, dan tanpa ada kesalahan. 1 Korintus 11 ayat 23a. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Inspirasi, sebuah jaminan dari Allah bahwa apa yang sudah diwahyukan dan dituliskan oleh manusia itu tertulis secara benar, sesuai, tepat, dan tanpa ada kesalahan. Jadi selain diwahyukan, kitab suci juga diinspirasikan agar semuanya benar, sesuai, tepat, dan tanpa ada kesalahan. Menjadi sebuah buku, sebuah kitab yang maha sempurna, kitab ilahi yang maha sempurna, firman Tuhan yang maha sempurna. Para penulis Alkitab menuliskan Alkitab di bawah inspirasi Roh Allah atau Roh Kudus, agar apa yang penulis tuliskan dalam kitab suci itu benar, sesuai kehendak Allah, tepat, dan tanpa ada kesalahan. Alkitab adalah firman Allah yang sempurna, pasti, sebab dituliskan dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah, tepat, dan tanpa ada kesalahan. Firman Allah yang sempurna ada di dalam Alkitab. Klasifikasi Alkitab bagian yang pertama. Alkitab bagian pertama terdiri dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama juga terdiri dari yang pertama adalah Kitab Taurat atau Kitab Musa. Terdiri dari 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini disebut dengan Kitab Musa atau Pentatuk, karena penulisnya adalah Musa. Terdiri dari 5 kitab. Tema kitab-kitab ini adalah awal penciptaan dunia, kejatuhan manusia ke dalam dosa, lalu air bah, zamannya Nuh, menara Babel, di mana manusia diserahkan ke seluruh belahan dunia. Kemudian episode berikutnya, pemilihan Abraham sebagai founding father Israel, sebagai bangsa pilihan Allah, yang kelak akan melahirkan Kristus sang juru selamat. Lalu episode berikutnya adalah awal sejarah lahirnya bangsa Israel, sejarah perbudakan Israel di tanah Mesir, kepemimpinan Musa untuk membebaskan Israel, diberikannya hukum Taurat kepada Israel, perjalanan 40 tahun di padang gurun, sampai akhirnya bangsa Israel berhasil kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang terjanji. Bagian kedua, kitab sejarah. Jadi yang tadi adalah kitab Musa, lalu berikutnya adalah kitab sejarah. Ada 12 kitab sejarah, terdiri dari Yosua,
Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester. Tema kitab-kitab ini adalah sejarah bangsa Israel dari mulai masuknya kembali bangsa Israel ke tanah Kanaan yang dipimpin para hakim, kemudian berdirinya kerajaan Israel Raya yang dipimpin oleh Saul, Daud, dan Salomo, di mana ada pembangunan Bait Allah yang pertama. Kemudian terpecahnya Israel menjadi 2 bagian, yaitu Israel Utara dengan Samaria sebagai ibu kotanya, dan Yehuda di selatan dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sampai musnahnya Israel Utara dan hancurnya Yehuda, dan orang-orang Yehuda menjalani pembuangan selama 70 tahun di Babilonia. Akhirnya orang-orang buangan kembali ke Yehuda dan membangun kembali Bait Allah yang kedua dan mendirikan kembali kota Yerusalem. Kitab-kitab sejarah ini berisikan tentang awal sejarah bangsa Israel sampai masa jayanya Israel Raya yang dipimpin oleh Saul, Daud, dan Salomo. Lalu kerajaan itu terpecah menjadi 2, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Kemudian Israel Utara musnah, Yehuda pun hancur dan harus menjalani pembuangan 70 tahun di Babilonia, sampai kembali ke Yehuda dan membangun kembali Bait Allah yang kedua dan mendirikan kembali kota Yerusalem. Itulah kitab sejarah. Berikutnya yang ketiga ada kitab puisi. Ada 5 kitab puisi: Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Tema kitab puisi ini adalah nasihat, kidung pujian, doa, penyembahan, dan kisah kehidupan yang dituliskan dalam bentuk puisi dan syair. Jadi kitab puisi ini adalah kitab-kitab yang berisi puisi dan syair. Isinya ada nasihat, ada kidung pujian, ada doa, penyembahan, dan kisah kehidupan. Lalu yang keempat ada kitab nabi-nabi besar. Terdiri dari ada 5 kitab, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel. Tema kitab-kitab ini adalah segala perintah, ketetapan, dan isi hati Allah kepada Israel dalam bentuk tulisan yang panjang. Kenapa disebut kitab nabi besar? Karena bentuk tulisannya yang panjang. Ada 5 kitab. Isinya tentang segala perintah, ketetapan, isi hati, juga ada nubuatan yang ditulis dalam bentuk tulisan yang panjang kepada Israel. Lalu yang kelima, kitab nabi-nabi kecil. Ada 12 kitab. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Tema kitab-kitab ini adalah segala perintah, ketetapan, dan isi hati Allah kepada Israel dalam bentuk tulisan yang pendek. Kenapa disebut kitab nabi-nabi kecil? Karena tulisannya yang pendek atau bentuk tulisannya yang pendek. Temanya segala perintah, ketetapan, isi hati Allah, juga ada nubuatan kepada Israel dalam bentuk tulisan yang pendek. Klasifikasi Alkitab bagian kedua, Perjanjian Baru. Ada 4 Injil sinoptik: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tema kitab-kitab ini adalah kisah awal kelahiran Yesus Kristus, pelayanannya, sampai pengorbanannya mati di atas kayu salib, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua ada kitab kisah para rasul. Bertema kisah penginjilan para rasul Kristus dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kisah para rasul, penginjilan para rasul itu dituliskan dalam kitab kisah para rasul, mulai dari Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa. Berikutnya surat-surat pengembalaan. Surat-surat pengembalaan adalah surat-surat dari para rasul kepada jemaat-jemaat mula-mula. Terdiri dari surat Roma sampai surat Yudas, ada 21 surat.
bertema landasan dan ajaran teologis dalam bentuk surat-surat dari para rasul untuk kepada jemaat mula-mula. Jadi para rasul yang membentuk jemaat mula-mula itu melakukan pengembalaan dengan mengirimkan surat-surat pengembalaan agar jemaat mula-mula bisa terus bertumbuh imannya di dalam Kristus. Berikutnya kitab Wahyu, nubuatan akhir zaman, bertema tentang wahyu akhir zaman. Ini adalah kitab Apokalips atau kitab nubuatan akhir zaman. Pencerahan Roh Kudus. Setelah pewahyuan selesai dan kitab suci dituliskan di bawah inspirasi Roh Kudus, maka kumpulan kitab-kitab suci sudah tersedia. Lalu peran Roh Kudus berikutnya adalah memberikan pencerahan kepada orang-orang pilihan untuk mengumpulkan kitab-kitab tadi menjadi satu kesatuan dalam bentuk kanonisasi atau penyatuan kitab-kitab suci menjadi satu buku yang utuh yang disebut Alkitab. Setelah pewahyuan selesai, kitab-kitab suci sudah dituliskan, maka Roh Kudus berperan kembali melakukan pencerahan kepada orang-orang pilihan untuk mengumpulkan kitab-kitab yang sungguh-sungguh berotoritas ilahi menjadi satu bentuk kanon, yaitu menjadi satu bentuk penyatuan kitab-kitab suci, satu buku yang utuh yang disebut Alkitab, yang sampai di tangan kita saat ini. Itulah Alkitab. Kanonisasi lengkap dimulai sejak tahun 90 Masehi, di mana 39 kitab PL dikanonkan pada sidang Jamnia. Kemudian pada tahun 397 Masehi, pada sidang konsili di Kartago, seluruh 66 kitab, yaitu 39 kitab PL dan 27 kitab PB dikanonkan dan diteguhkan menjadi kitab suci Kristen yang menjadi dasar, ukuran, dan landasan iman Kristen. Ini adalah garis besar pengkanonan kitab suci atau Alkitab. Tahun 90, 39 kitab PL dikanonkan pada sidang Jamnia. Kemudian pada tahun 397 Masehi, pada sidang konsili di Kartago, 39 kitab PL dan 27 kitab PB, total 66 kitab dikanonkan dan diteguhkan menjadi kitab suci Kristen yang menjadi dasar keimanan kita, yang sampai di tangan kita saat ini. 66 kitab Alkitab inilah yang menjadi dasar, ukuran, landasan, dan sumber utama doktrin-doktrin dan dogma-dogma teologis pengajaran iman Kristen sebagai panduan hidup orang percaya untuk mewarisi keilahian Kristus menjadi garam dan terang dunia. 66 kitab inilah yang ada di tangan kita saat ini, yang menjadi firman Allah yang selalu kita pelajari, kita renungkan, kita pikirkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai panduan hidup sebagai orang percaya, agar kita menjadi garam dan terang dunia, mewarisi keilahian Kristus. Amin. Saudara, itulah garis-garis besar dari bibliologi atau seluk-beluk tentang Alkitab. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.